WhatsApp, teman-teman di Korsi, teman-teman Flamers, apa kabar semuanya teman-teman? Udah lama kita nggak berjumpa, so sekarang hadir lagi untuk ibadah online. Saya harap semuanya sehat semua, kita mau merasakan sukacita yang dari Tuhan. Saya mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama puji Tuhan kita, yes! Mari kita bersatukan hati. Tepuk tangan semuanya yuk. Datang bawa pujian bersama pemujimu.
bersikap hati, kita mau datang sama Tuhan, kita mau tenangin hati kita, bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Hingga sampai detik ini Tuhan masih kasih nafas, masih kasih kehidupan buat kita semua. Yes. Kami datang menyembah-Mu.
Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami gak tahu lagi Tuhan mau balas dengan apa Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan terhadap kami Bapa. Biar Tuhan, Engkau aja Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan Bapa. Yes Lord. Sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau hadir Tuhan. Kau penuhi hati kami Tuhan, agar kami dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selama bulan Februari, kita akan belajar dari kehidupan tokoh dalam Perjanjian Lama. Berikut adalah info kegiatan selama bulan ini. Kegiatan tengah minggu beralih menjadi kegiatan online. KKW, KKP, Sharon, dan kegiatan doa dilaksanakan melalui Zoom Meeting. Link Zoom akan Anda dapatkan di WhatsApp grup Jemaat Gereja Rehoboth. Persembahan dan perpuluhan dilakukan secara online melalui rekening berikut. Mari saudara, kita bertumbuh dan tertanam, bergabung dalam setiap kegiatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, what's up Flamers, what's up T4C. Saya berharap kita semua hari ini dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa ketemu lagi untuk beribadah bersama. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur jika hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk kembali beribadah bersama-sama di dalam rumah kami masing-masing. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Dan sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong setiap kami. Tuhan juga yang akan menerangi seluruh batin kami sehingga kami dapat mengerti firman yang Tuhan sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Oke, firman Tuhan kita hari ini akan terambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai 28. Sekali lagi Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai 28. Kita akan baca bersama-sama. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Firman Tuhan kita pagi hari ini akan saya beri judul, mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi. Teman-teman, mengasihi sesama itu memang kehendak Tuhan yang mutlak bagi semua orang percaya. Jadi harus dilakukan, wajib dilakukan. Nah tapi dalam kehidupan kita, kita memang sangat mudah mengasihi orang yang baik sama kita, orang yang perhatian sama kita, orang yang sayang sama kita, apalagi
orang yang menguntungkan kita. Akan sangat mudah sekali untuk mengasihi orang-orang yang seperti ini. Tapi untuk mengasihi orang yang mengasihi kita itu memang baik. Tetapi firman Tuhan yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus mengatakan ada satu prinsip Alkitab tentang mengasihi yang harus dilakukan oleh semua orang percaya, yaitu mengasihi orang yang membenci kita atau bahkan memusuhi dan menganiaya kita. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sulit untuk kita kasihi. Jangankan untuk mengasihi gitu ya, untuk lihat mereka aja itu mungkin sulit buat kita. Nah, untuk itu hal mengasihi dalam kehidupan kekristenan jadi hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Ternyata mengasihi itu enggak sesimpel itu. Mengasihi tidak sesederhana itu. Untuk itu firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Perintah ini harus kita lakukan, tapi ini bukan perintah yang mudah. Mengasihi orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Dari ayat yang sudah kita baca tadi, hari ini kita akan belajar 3 cara. Apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan kehendak Tuhan ini dalam kehidupan kita. Mengasihi semua orang. Ada 3 cara. Yang pertama adalah kita harus berkata baik tentang mereka. Di dalam Lukas tadi yang sudah kita baca, di ayat yang ke-28 bagian A, di sana dikatakan, kalau kita baca dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana di bagian A dikatakan berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Artinya pada saat kita berbicara kepada mereka, kita harus menanggapi hinaan mereka mungkin atau hate comment mereka mungkin dengan kata-kata yang sopan dan ramah, dan bukan membalas hinaan dengan hinaan, membalas bulian dengan bulian. Nah, tapi firman Tuhan bukan cuma bicara tentang kita harus membalas dengan perkataan yang sopan dan ramah, bukan cuma sampai di situ. Di belakang mereka pun kita harus mengapresiasi hal-hal baik di dalam diri mereka yang memang layak untuk dipuji. Nah, kemudian setelah kita menyampaikan segala hal yang baik itu, kita dilarang untuk mengata-ngatai mereka di belakang. Nah, di sini kita jangan salah paham. Mungkin ada teman-teman yang mikir, lalu apa dong bedanya dengan sikap munafik begitu ya. Nah, perbedaannya adalah kalau seseorang dikatakan munafik, dia berbicara baik di depan, tetapi di belakang dia berbicara tentang keburukan orang ini. Wah, ternyata dia tuh begini. Nah, tetapi berbeda dengan apa yang firman Tuhan perintahkan untuk kita. Kita akan baca di dalam 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 9. Di sana dikatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa perkataan apapun yang kita terima dari orang lain, jangan balas itu dengan sesuatu yang jelek, tapi balas itu dengan perkataan yang sopan dan ramah, dengan perkataan berkat untuk mereka. Dan pastinya kita harus lakukan ini dengan ketulusan. Teman-teman ingatlah bahwa orang yang di dalam lidahnya tersimpan hukum kebaikan, maka ia juga pasti dapat menyampaikan kata-kata yang baik kepada orang yang melontarkan kata-kata jahat kepada dia. Selanjutnya, cara kedua yang dapat kita lakukan untuk mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi adalah kita harus berbuat baik. Kita kembali lagi kepada Lukas pasal yang ke-6 tadi. Di ayat 27, di situ dikatakan berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. 27 bagian B, sekali lagi. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ada sebuah ungkapan yang sangat terkenal. Dikatakan bahwa tindakan kadang berbicara lebih lantang dibandingkan dengan kata-kata. Teman-teman, ungkapan ini berarti bahwa tindakan kita itu jauh lebih berpengaruh kepada seseorang dibandingkan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Tindakan baik yang kita lakukan untuk mereka
orang-orang yang mungkin membenci kita atau melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita, itu akan menjadi bukti kasih yang lebih nyata daripada sekedar hanya kata-kata yang keluar dari mulut kita. Sebagai orang percaya, kita diperintahkan untuk selalu siap sedia dalam berbuat baik kepada mereka semampu kita. Tetapi sekali lagi bukan cuma sampai di situ saja. Kita juga harus bergembira di dalam hati kita ketika kita mendapat kesempatan untuk melakukan itu. Ada seorang uskup terkenal, ada seseorang yang pernah berkata kepada uskup tersebut. Dia katakan begini, kalau kamu ingin jadi teman dari uskup ini, kamu harus jadi musuhnya. Karena uskup ini ternyata dia melakukan banyak sekali perbuatan baik untuk orang-orang yang membenci dia. Walaupun dia sudah berbuat baik, tapi ada orang yang mungkin menghina dia dan melakukan hal-hal yang tidak baik kepada dia. Tetapi yang uskup ini lakukan adalah dia menjadikan orang-orang itu temannya. Nah, dari cerita ini kita juga bisa belajar. Ternyata kasih di dalam Alkitab itu tidak sesimpel itu. Mengasihi sesama di dalam Alkitab tidak semudah itu, tetapi pasti bisa kita lakukan. Kemudian cara yang ketiga yang dapat kita lakukan untuk mengasihi orang yang sulit adalah kita harus berdoa bagi mereka. Di dalam Lukas 6 ayat 28 bagian B, di sana dikatakan di bagian akhir, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Teman-teman, udah bukan cerita baru. Kalau banyak sekali contoh-contoh di dalam Alkitab, di dalam sejarah gereja, ada banyak orang-orang kudus, rasul-rasul bahkan di dalam Alkitab, para martir atau bapak-bapak gereja, mereka juga hidup kudus di hadapan Tuhan. Mereka hidup benar, mereka mengasihi sesama, mereka melakukan hal-hal baik kepada semua orang. Tetapi mereka juga banyak dicaci maki oleh orang, mereka dikutuki, mereka dianiaya, bahkan ada yang dianiaya sampai kemudian meninggal. Ada banyak sekali orang-orang yang melakukan ketidakadilan kepada mereka. Bahkan Yesus sendiri, Sang Juru Selamat kita, dia pun diperlakukan seperti itu. Dia diperlakukan tidak adil, menerima banyak hal yang menyakiti dia. Tetapi yang luar biasa adalah mereka, bahkan Tuhan Yesus sendiri, mereka melakukan hal yang sangat luar biasa, yaitu berdoa bagi mereka yang menganiaya mereka. Apa yang bisa kita pelajari? Bahwa jika Tuhan Yesus saja melakukan hal yang sama, ketika dia mendapatkan hal-hal yang tidak dia inginkan, ketika dia mendapat perlakuan yang mungkin tidak baik, bahkan dia mendapatkan pengkhianatan dari muridnya sendiri, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia berdoa untuk mereka. Dan inilah juga yang harus kita lakukan. Setiap kali menghadapi perlakuan yang seperti ini, sebenarnya kita harus bisa melihat bahwa kita sedang memperoleh kesempatan untuk menunjukkan ketaatan kita terhadap perintah dan teladan Kristus, yaitu berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Kalau sudah tidak ada cara lain lagi yang bisa kita pakai untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama, maka doa merupakan cara yang tepat yang dapat kita lakukan. Lalu pertanyaannya, apa yang kita doakan untuk mereka? Yang harus kita doakan adalah kita berdoa supaya Allah mengampuni mereka, dan kita juga berdoa supaya Allah jugalah yang memperdamaikan mereka dengan kita. Teman-teman, mengasihi sesama adalah perintah Allah yang mutlak, harus dilakukan, wajib dilakukan. Tetapi sekali lagi, perintah ini bukanlah perkara yang mudah. Ini bukanlah hal yang gampang untuk kita lakukan. Mengasihi orang yang baik kepada kita itu baik. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu baik. Tetapi firman Tuhan menuntut kita lebih daripada itu. Kita harus mengasihi orang-orang yang sulit untuk kita kasihi. Memang hal ini sulit, tetapi bukan berarti kita tidak dapat melakukannya. 3 cara yang terdapat dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28 ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
berkata baik dengan memberkati mereka, berbuat baik sebagai bukti kasih kita kepada mereka, dan berdoa supaya Allah mengampuni mereka dan Allah juga yang akan memperdamaikan hubungan kita dengan mereka. Teman-teman, ingatlah bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi. Tetapi kita harus percaya bahwa tidak ada satupun hal yang terjadi di luar rancangan damai sejahtera Allah. Cara pandang seperti ini seharusnya membuat kita punya hati yang jernih, penuh kasih dan penuh pengampunan terhadap orang-orang yang melukai kita. Teman-teman, percayalah bahwa Tuhan pasti memberikan kita kemampuan untuk hal ini, yaitu mengasihi sesama kita, mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Saya berharap firman Tuhan hari ini cukup jelas bagi kita semua dan dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak orang di sekeliling kita, sehingga ada banyak kesempatan buat kita untuk mengasihi mereka, sekaligus menunjukkan ketaatan kita terhadap perintah Allah untuk mengasihi semua orang. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur jika hari ini Tuhan jelas sekali berbicara kepada kami bahwa kami harus mengasihi semua orang. Baik itu orang yang mengasihi kami juga ataupun orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kebesaran hati, memberikan kami kemampuan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk melakukan perintah-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami tahu ini bukan hal yang mudah, tapi kami percaya Engkau yang akan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa, mungkin ada juga teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya, masalah-masalah sulit dalam kesehariannya, kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong dan menjamah mereka. Tuhan yang akan menjadi penolong bagi kami, Tuhan yang akan menjadi sumber damai sejahtera buat setiap kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami Tuhan, seluruh langkah kehidupan kami, biarlah kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selama bulan Februari kita akan belajar dari kehidupan tokoh dalam Perjanjian Lama. Berikut adalah info kegiatan selama bulan ini. Kegiatan tengah minggu beralih menjadi kegiatan online. KKW, KKP, Sharon, dan kegiatan doa dilaksanakan melalui Zoom Meeting. Link Zoom akan Anda dapatkan di WhatsApp grup Jemaat Gereja Rehoboth. Persembahan dan perpuluhan dilakukan secara online melalui rekening berikut. Mari saudara, kita bertumbuh dan tertanam, bergabung dalam setiap kegiatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.